قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Apakah kamu suruh manusia berbuat kebajikan, akan kamu lupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab? Apakah tidak kamu pikirkan? Sadaqallahul azim. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan lanjutkan membacakan karya besar dari almarhum Buya Hamka, yaitunya Tafsir Al-Ashar. Kita masuk kepada Surah Al-Baqarah ayat 44. Pada minggu kemarin di akhir pembahasan telah disampaikan oleh beliau bahwa kepada umat hendaklah jangan sholat sendiri. Sholat sendiri di rumah. Tetapi datanglah, pergilah berjamaah. Karena kekuatan Islam itu adalah di dalam istimaiyat amal. Amal-amal yang dilakukan secara berjamaah. Karena yang biasa diterkam oleh serigala itu di dalam hewan peliharaan, di dalam pengembalaan, di kisah-kisah disampaikan adalah yang terpisah dari rombongan. Nah, ini yang biasa diterkam oleh serigala. Nah, umat yang tidak mau berjamaah inilah yang mudah terpengaruh. Pada ayat 44, apakah kamu suruh manusia berbuat kebajikan dan kamu lupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab? Apakah kamu tidak pikirkan? Teguran keras ini adalah kepada pemuka-pemuka dan pendeta-pendeta mereka. Bukan main keras larangan mereka. Ini haram. Bukan main keras perintah mereka. Ini wajib. Seakan-akan merekalah yang empunya agama itu. Padahal diri mereka sendiri mereka lupakan. Hanya mulut mereka yang keras mempertahankan agama untuk dipakai oleh orang lain. Adapun untuk diri mereka sendiri tidak usahlah dipersoalkan. Padahal mereka membaca kitab, hafal nomor ayatnya, ingat pasalnya, bahkan salah titik dan salah baris sedikit saja mereka tahu. Tetapi apa isi dan intisari dari kitab itu, apa maksudnya yang sejati, tidaklah mereka mau mengetahui dan tidak mereka pikirkan. Inilah penyakit pemuka-pemuka atau yang disebut pendeta atau ahbar mereka pada waktu itu. Dengan keras mengoyak mulut mempertahankan apa yang mereka katakan agama, padahal sudah tinggal hanya mempertahankan kata atau textbook. Tetapi tidak ada paham mereka sama sekali akan maksud. Paham menjadi sempit dan fanatik, takut akan perubahan dan gentar mendengar pendapat baru. Maka datanglah teguran, apakah tidak kamu pikirkan? Atau lebih tegas lagi, apakah kamu tidak mempergunakan akalmu? Dengan ini Allah telah memberikan teguran bahwa iman yang sebenarnya melainkan iman yang tumbuh dari hati sanubari. Sebab itu jika ayat ini tertentu kepada pemuka Yahudi yang pada mulanya, namun dia telah direkam dalam Al-Quran untuk ingatan kita, jangan sampai kita membacanya lalu Yahudi yang terbayang di hadapan kita. Tidak diingat bahwa Islam sendiri pun akan runtuh dari dalamnya kalau iman sudah hanya jadi hafalan mulut, tidak rumpunan jiwa. Nah ini. Jadi kalau iman ini hanya hiasan mulut, hanya diteriak-teriakkan, ya kan? Hanya diumbar-umbar, tidak dalam pemahaman, ya seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW pada
akhir masa nanti umat ini akan seperti buih di lautan. Berjuta-juta orang pun berkumpul, tapi tidak didengar orang, karena tidak paham juga. Selanjutnya pangkal ayat 45, dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Dipesankan dalam rangka nasihat kepada pemuka-pemuka Yahudi sebagai merangkul mereka ke dalam suasana Islam, supaya meminta tolong hanya kepada Allah. Pertama dengan sabar, tabah, tahan hati dan teguh, sehingga tidak berpucak bila datang gelombang kesulitan. Nah, seperti apa? Seperti kita sekarang, Bapak dan Ibu. Inilah saatnya kita mengembalikan hanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Para sahabat dahulunya ketika bertemu dengan kesulitan, tidak ada makanan, cuaca buruk, angin badai, petir, apa yang dilakukan oleh sahabat adalah dengan minta tolong kepada Allah dengan sholat. Nah, hari-hari ini kita lihat, kemarin beberapa hari yang lalu gempa laut. Nah, kemarin kita dengar gempa darat di Bukit Tinggi, hujan badai, banjir mengancam, tanah longsor, segala macam diperlihatkan oleh Allah. Nah, saatnya kita wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka adalah sabar sebagai benteng dengan sholat, supaya jiwa itu selalu dekat dan lekat kepada Allah. Orang yang berpadu di antara sabarnya dengan sholatnya akan jernihlah hatinya dan besar jiwanya, serta tidak dia akan rintang dengan perkara-perkara kecil dan tetek bengek. Jadi orang kalau sudah khusyuk dalam sholatnya, perkara-perkara kecil nggak dipikirkan lagi. Perkara yang dipikirkan adalah perkara besar. Apa itu perkara besar? Yaitu pikir agama, bagaimana umat ini akan semakin banyak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Percobaan yang harus kita tempuh dalam menyeberangi kehidupan ini kadang-kadang sangatlah besar, sehingga jiwa harus kuat dan pendirian harus kukuh. Kiri kanan hantaman, ibarat kita berjalan di dalam lautan besar, kita pakai perahu, kita berdayung, sampan sehidup, dihantam gelombang. Macam-macam ujian kita, ujian ekonomi, ujian anak, ujian pokoknya banyak sekali penyakit. Sebab itu untuk memintakan agar selalu mendapat pertolongan dari Allah, agar kita dikuatkan menghadapi kesulitan itu, tidaklah boleh terpisah di antara keduanya ini, yaitu sabar dan sholat. Sabar saja, sabar ayo, tak bisa. Atau sholat saja, tapi tidak sabar-sabar. Dia bola sholat, tapi yang dunia lain. Jadi dia satu paket. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, yaitu membuat hati jadi tabah dan selalu mengerjakan sholat. Nah, dulu awak mendengar uang sembahyang sama ini kan tambah susah. Awalnya sholat, tapi tambah pahit dia. Berarti dia tidak orang yang sabar. Mana ke masjid dia. Awak ada ikut ke masjid dia. Ini orang yang enggak sabar. Ingatlah, betapapun sabarnya hati, terkadang karena beratnya yang dihadapi, jiwa bisa bergoncang juga. Banyak orang yang tergoncang jiwanya pada hari ini. Maka dengan sholat khusyuk sekurang-kurangnya 5 waktu sehari semalam, hati yang tadi nyaris lemah niscaya akan kuat kembali. Nah, kita bisa rasakan setiap kita selesai sholat itu ada energi baru. Kita seperti mendapat ibaratnya aki, kita seperti dicas. Nah, selesai sholat. Maka sabar dan sholat itulah alat pengukuh pribadi bagi orang Islam. Selalu terjadi di dalam kehidupan suatu malapahaya yang kita hadapi, sangatlah sakitnya, kadang-kadang tidak tertanggung,
Padahal kemudian setelah mara bahaya itu lepas, barulah kita mengetahui bahwa bahaya yang kita lalui itu adalah mengakibatkan suatu nikmat yang amat besar bagi diri kita sendiri. Yang saya katakan ini adalah pengalaman berkali-kali, baik bagi diri saya maupun diri Tuhan. Dalam cerita Nabi Ibrahim kelak pada ayat 124 surah Al-Baqarah ini, kita akan bertemu dengan kenyataan itu. Beliau diuji dengan berbagai ujian, dan setelah dengan segala kesabaran ditempuhnya ujian itu dan diseberanginya, dia pun diangkat menjadi imam. Kehidupan nabi-nabi adalah contoh teladan yang harus diambil orang yang beriman. Akan tetapi ayat selanjutnya mengatakan, dan sesungguhnya hal itu memang berat. Yang dimaksud berat itu ialah sholat. Bahwa mengerjakan sholat itu amat berat. Orang disuruh sabar padahal hatinya sedang susah. Lalu dia disuruh sholat, maka dengan kesalnya dia menjawab, hati saya sedang susah, saya tidak bisa sholat. Mengapa dia merasa berat untuk sholat? Sebab jiwanya masih gelap. Sukarlah menerima nasihat supaya sabar dan sholat. Kalau nasihat yang benar itu ditolaknya, tidaklah dia akan terlepas dari kesukaran yang tengah dihadapinya. Lalu datang penutup ayat dari ujung ayat 45, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk artinya tunduk, rendah hati, dan insaf bahwa kita ini adalah hamba Allah, dan Allah itu cinta kasih kepada kita. Nikmatnya lebih banyak daripada cobaannya. Nah, coba kita rasakan tuh, mana yang lebih banyak sakit awak atau sehat awak? Mana yang lebih banyak awak makan atau tidak makan? Hah? Mana yang lebih banyak terasa senang awak atau terasa susah? Awak kadang-kadang termasuk ambo sakit sehari, sakit kepala sehari. Awak lah mengeluh, sakit kepala kok pada hilang-hilang. Atau sakit gigi sehari. Sementara bertahun-tahun gigiku dikunyahkan kata-kata loh. Lah macam-macam yang dikunyah, dari yang karet sampai yang setengah karet, dari yang kajui atau yang lunak, tidak terkenal. Atau lidah awak bukan sariawan. Sehari sariawan awak dah buik. Sementara bertahun-tahun lidah awak sehat dia gitu Allah. Nah inilah disampaikan oleh beliau. Lantaran yang demikian itu, jika diajak supaya sabar dan sholat, orang yang khusyuk itu tidak bertingkah lagi. Sholat orang yang khusyuk itu patuh saja. Sebab dia insaf bahwa memang keselamatan jiwanya itu amat tergantung kepada belas kasihan Allah, bukan belas kasihan makhluk. Kita tidak berharap belas kasihan makhluk. Siapa kaipo jambo, siapa kau nolong ambo. Orang yang khusyuk, dia hanya berharap kepada Allah. Dia hanya menanti belas kasih Allah, sehingga dia terus minta hanya kepada Allah. Jika datang percobaan Allah, bukanlah dia menjauh dari Allah, melainkan bertambah mendekatinya. Ini terbalik. Datang ujian, datang sakit, datang masalah, orang lari dari Allah, cari cara-cara lain. Pergi ke pantai, pergi ke laut, pergi ke gunung, pergi ke bukit, pergi ke lurah, pergi berolahraga, pergi ini jauh-jauh. Tapi ke masjid yang dekat tak mau. Membentangkan sejadah tak mau. Tapi keliling kemana-mana mau. Tapi membentangkan sejadah memohon kepada Allah berat. Ini tanda hatinya belum khusyuk. Dan siapakah orang yang bisa menjadi khusyuk? Nah inilah yang kita sampaikan di akhir pertemuan pada minggu ini, yaitu orang-orang yang sungguh percaya bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah, dengan Tuhan mereka, dan bahwasanya kepadanya mereka akan kembali.
Siapa orang yang khusyuk itu? Yaitunya allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini ayat 46. Yaitu orang-orang yang sungguh percaya bahwasanya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka dan bahwasanya kepadanya mereka akan kembali. Ini kunci bagi kita, Bapak dan Ibu. Kita nanti akan bertemu dengan Allah. Kita akan melihat wajah Allah. Bagaimana caranya? Tentu kita akan kembali terlebih dahulu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk menambah khusyuk, hendaklah kita ingat sampai menjadi keyakinan bahwasanya kita ini datang ke dunia atas kehendak Allah dan akan kembali ke akhirat dan akan bertemu dengan Allah. Di hadapan Allah kita akan mempertanggungjawabkan semua amal dan usaha kita selama di dunia. Maka dari sekarang hendaklah kita latih diri mendekati Allah. Ibaratnya ialah sebagai apa yang disebut di zaman sekarang dengan kalimat relasi atau relation. Datang tiba-tiba saja kita berhadapan dengan Allah, padahal ma'rifat terlebih dahulu tidak ada, dan hubungan kontak jarang sekali. Di dunia tidak pernah kontak Allah. Di dunia kita tidak pernah membangun relasi, kita tak pernah membangun komunikasi, tak pernah mengecek ke Allah. Apa kira-kira nanti di hadapan Allah? Tentu akan membuat bingung karena tidak ada persiapan untuk rapi sekini, Bu. Seorang kepala dinas atau seorang kepala daerah mau rapat dengan DPR atau DPRD, abara lama persiapan. Banyak bahan yang dibawa. Bara isi flash disknya. Bara beko yang ditayangkan. Persiapan untuk rapi jo DPR, DPRD. Nanti kalau bertemu dengan Allah apa yang enggak bawa? Nah ini. Sampailah Imam Ghazali mengatakan bahwa jika kamu berdiri sholat, hendaklah sebelum kamu takbir, kamu ingat seakan-akan itulah sholatmu yang terakhir. Mungkin nanti engkau akan mati, sebab itu engkau khusyukkan hatimu menghadap Allah. Inilah beberapa seruan kepada Bani Israel untuk mengembalikan mereka kepada pangkalan agama yang sejati. Sebab inti agama yang mereka peluk selama ini itulah dia inti Islam. Dan marilah menjadi Islam. Kamulah yang lebih patut mula-mula menyambutnya. Dalam ayat ini bertemu kalimat yazunnuna yang kita artikan mereka yang sungguh percaya. Pokok ambilan kalimat ialah zan, yang menurut arti asalnya ialah berat pikiran kepada satu jurusan dan belum yakin benar. Hasil ijtihad di dalam seseorang mujtahid menetapkan suatu hukum tidaklah ada yang yakin melainkan zon saja. Kalau yazunnuna dalam ayat ini kita artikan orang-orang yang telah berat sangkanya bahwa dia akan berjumpa dengan Tuhannya, niscaya tidaklah kena maksud iman. Sebab seorang mukmin wajiblah yakin bahwa hari akan kiamat dan dia akan mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah. Di dalam ayat 4 dari surah Al-Baqarah dijelaskan sifat-sifat orang yang takwa, yaitu orang yang yakin akan adanya hari akhirat. Oleh sebab itu kebanyakan ulama tafsir memberi arti yazunnuna dengan mereka yang sungguh-sungguh percaya. Jangan berlaku sedikit pun jangan ragu bahwa kita akan nanti bertemu dengan Allah. Bukan menurut arti yang asal, yaitu orang-orang yang berat sangkanya. Ibnu Jarir menegaskan dalam tafsirnya, orang Arab kadang-kadang menamai yakin itu dengan zan, sebagaimana juga mereka pernah menamai gelap dengan sadafah dan terang dinamai dengan sadafah. Orang yang menyeru meminta tolong mereka namai syarik, sedangkan orang yang tempat memohonkan pertolongan itu kadang-kadang mereka namai syarik juga. Dan ada lagi beberapa perumpamaan pemakaian nama-nama yang lain, yaitu menamai sesuatu keadaan dengan lawannya. Sekian kata Ibnu Jarir. Memang terdapat 2-3 kali di dalam Al-Quran kata zan artinya yakin. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Haqqah ayat 20. Pernah juga terdapat 2 ayat berdampingan, keduanya memakai kata zan,
Ayat yang pertama berarti berat-sangka saja, sedangkan ayat yang kedua berarti saya yakin, yaitu jelas tertulis dalam surah Al-Isra ayat 101 dan 102. Menerangkan dialog bertukar kata di antara Fir'aun dan Musa. Di ayat 101 Fir'aun menyatakan perasaannya bahwa dia menyangka Nabi Musa seorang tukang sihir. Sedangkan di ayat 102 Musa membalas menyatakan bahwa dia yakin bahwa Fir'aunlah yang akan kena bencana kemurkaan Allah. Jadi Bapak dan Ibu, inilah yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Di saat keadaan, suasana, lingkungan, alam, segala macam yang kita rasakan pada hari ini, marilah kita sama-sama, termasuk diri saya, menyampaikan dan kita semua mengembalikan keyakinan kita akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita waktu demi waktu berusaha membangun komunikasi, meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pikirkan hari-hari kita adalah amal kita, bagaimana kita tingkatkan sholat kita, bagaimana kita perbanyak dengan sholat-sholat sunnah kita, bagaimana ayat-ayat Al-Quran semakin banyak kita baca, bagaimana lisan kita zikrullah semakin kita perbanyak. Tidak ada waktu yang terbuang percuma. Dengan demikian semoga doa-doa kita dengan cepat diijabah oleh Allah. Karena suasana dan keadaan betul-betul sangat mengkhawatirkan kita. Bagaimana alam pada hari ini kita lihat, Allah tunjukkan kebesaran dengan segala kuasanya. Bagaimana kehidupan di mana-mana pada hari ini banyak hal fitnah merajalela. Permusuhan semakin meningkat, pembunuhan semakin sadis. Tidak ada lagi kita melihat bagaimana ini semua adalah karena kerusakan amal. Bukan kesalahan pemerintah, bukan kesalahan aparat, tetapi ini adalah kesalahan karena kerusakan amal. Orang semakin tidak yakin bahwa amal-amal agama akan mampu memperbaiki keadaan. Jadi Bapak dan Ibu, kita mulai dari lingkungan kita, bagaimana kita mengajak sebanyak-banyaknya agar saudara-saudara kita makmurkan masjid, agar saudara-saudara kita bersama-sama memakmurkan masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Apabila komplek kita ini semua keluar, laki-laki palingnya, ibu-ibunya keluar ke masjid ini penuh sampai atas, kita yakin akan penuh sampai atas. Apabila ini terjadi, maka Allah janjikan Allah akan turunkan keberkahan dari langit, Allah akan keluarkan keberkahan dari bumi. Ini janji Allah. Semoga ini terwujud di tempat kita ini. Amin. Bapak dan Ibu, kita berdoa agar Allah ampuni dosa kita, ampuni dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, dosa tetangga kita, dosa orang-orang kampung kita, dan dosa umat seluruh alam. Kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah dan kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, segala anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.